Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 5? Semangat pagi, selamat pagi dan semangat pagi ya. Hari ini kembali kita bertemu dengan Pak Rohim. Kita akan belajar matematika hari ini. Anak kelas 5, pertemuan pertama hari ini ya. Kelas 5 di bab pertama, awal kelas 5 materinya adalah pecahan ini ya. Pecahan ini juga sudah pernah disinggung ya, dipelajari sedikit di kelas 4. Nah, di kelas 5 akan lebih dikembangkan lagi. Nanti targetnya selama kelas 5, anak-anak itu harus benar-benar mahir ya, menguasai operasi hitung pecahan yang meliputi penjumlahan dan pengurangan ya, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian pecahan. Nah, targetnya ini nanti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pecahan dalam berbagai bentuknya ya, dalam berbagai bentuknya, karena kita tahu bahwa pecahan itu bentuknya tidak hanya pecahan saja, tapi yaitu ada 3. Apa saja? Mana ini spidolnya yang masih lancip ini? Yaitu pecahan ya, ini aja wes ya, pecahan ya, kemudian desimal ya, desimal dan persen. Nah ini, jadi anak-anak selama kelas 5 nanti ya harus bisa mengoperasikan 4 macam operasi ini dari berbagai macam bentuk pecahan itu sendiri, atau bentuk sebagai desimal ya, pecahan dalam bentuk desimal atau pecahan dalam bentuk persen ya. Oke, sekarang Pak Rohim akan mengajarikan pelan-pelan ya. Idealnya sebelum nanti kita masuk ke sini, kita masuk ke operasinya, anak-anak sudah harus bisa merubah masing-masing bentuk pecahan ya. Ada 6 yang harus dirubah nanti ya. Pecahan dirubah ke desimal, anak-anak juga harus bisa otomatis. Kemudian sebaliknya, desimal dirubah ke persen juga harus bisa ya. Kemudian pecahan ke persen juga harus bisa. Kemudian persen dirubah otomatis menjadi pecahan bisa. Kemudian persen ke desimal dan sebaliknya ya. Nanti ada 6 macam perubahan, nanti anak harus mahir dulu sebelum kita nanti masuk ke dalam operasinya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Oke ya. Oke, ini saya hapus ya. Nah, ini nanti targetnya selama adalah bentuk pecahan ini anak harus mahir ini ya. Sebelum ini mahir, anak nanti akan kesulitan menginjak bab selanjutnya, karena dasar ini nanti yang akan dipakai sebagai apa ya, sebagai dasar untuk mengikuti selanjutnya. Nanti ada bab skala dan sebagainya, nanti yang dipakai adalah kemampuan dasar perhitungan ini. Oke, ini saya hapus ya, ini saya hapus, ini saya hapus, ini tidak ya. Nah, ininya saya hapus. Pak Rohim akan mengajarinya satu persatu ya, merubah bentuk ini masing-masing ini ya. Dimulai dari sini, ini yang paling ya, yang paling utama di sini, nomor 1. Kalau anak-anak sudah bisa di sini merubah kebalik ini ya, bukan di sini, ini loh, merubah pecahan ke desimal. 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6 bentuk perubahan. Kalau anak-anak 1 pecahan ke desimal ini sudah bisa, nanti yang lain akan gampang mengikuti. Oke, sebelum ke sini saya ingatkan dulu tentang pecahan ya. Pecahan itu apa? Pecahan itu, pecahan itu bilangan yang dituliskan dalam bentuk A per B seperti ini ya, A per B, pokoknya per inilah, ini pecahan ya. Misalnya 1 per 2, 3 per 4, 2 per 5. Nah, ini kan. Nah, saya ingatkan dulu sebelum nanti benar-benar masuk ke sini. Pecahan itu ya, pecahan ya, nilainya tetap sama ya. Nilainya tetap sama apabila dikalikan dengan bilangan yang sama antara penyebut, pembilang, dan penyebutnya. Saya ulangi ini saya. Nah, contoh ini ya. Saya ingatkan yang atas namanya
pembilang, yang bawah namanya penyebut, ya. Pecahan itu nilainya tetap sama, ya, apabila antara penyebut dan pembilang dikalikan dengan bilangan yang sama, tidak berubah nilainya. Contoh ini, wes, ini masing-masing saya kalikan 2, ya, 2. Jadi yang atas jadi 2, yang bawah jadi 4. Antara setengah dengan 2/4 ini tidak berbeda nilainya. Ilustrasinya begini, wes, contoh ya. Kita punya tali. Per ini kan bisa katakan bagi, ya. Ilustrasinya begini. Saya punya tali 1 meter. Ya, 1 meter kan. Mau saya bagi untuk 2 orang. Ya, berarti masing-masing orang ya mendapatkan berapa? Mendapatkan berapa meter? Setengah meter kan, ya. Bisa dipahami kalau ini, ya. Ada tali 1 meter, kita bagi untuk 2 orang. Ya, masing-masing orang mendapatkan setengah meter. Coba sekarang kalau ini ada tali 2 meter, talinya 2 meter, ya, dibagi kepada 4 orang, masing-masing orang mendapatkan berapa? Mendapatkan ini. Nah, ini orangnya, kasih di sini saja, ya. Nah, ini masing-masing orang. Nah, siapa ini kok kepalanya besar ini, ya. Nah, tali 1 meter untuk 2 orang dengan tali 2 meter untuk 4 orang, 1 meter untuk 2 orang, ya, bagi 2 orang 2 meter, ya, 2 meter untuk 4 orang sama. Talinya 1 meter. Nah, kalau ini kan ke sini 2, ya kan, dibagi untuk 4. Masing-masing kan tetap mendapatkan setengah meter. Ya. Ini bisa dikalikan berapa saja nilainya tetap sama, asalkan kita mengalinya atas dengan bawah. Ya, 1/2 mau kali saya 10, Pak. Ya, berarti yang atas 10/20. 10/20 ini juga sama nilainya dengan 1/2. Ya, berlaku terhadap setiap pecahan. Misalnya ini 3/4, masing-masing saya kali 100, Pak. Ya. Berarti yang atas 300, yang bawah 400. 3/4 dengan 300/400 nilainya sama meskipun angkanya berbeda. Ini dulu anak harus dipahami, ya. Kita mengingatkan ini namanya pecahan senilai, ya. Meskipun angkanya tidak sama, angkanya nggak sama, tapi nilainya tetap sama. Ilustrasinya begini, ya. Coba nanti cari ilustrasi lagi, ya. Nanti kalau lama di sini videonya panjang, uploadnya lama, ya. Poinnya kan tidak di sini nanti kita, ya. Pak Rohim mengingatkan kembali aja di sini, ya. Pecahan, ya, bisa dirubah angkanya, tapi nilainya tidak berubah. Ini namanya pecahan senilai, ya. Dirubah angkanya, tapi nilainya tidak berubah. Oke. Nah, kalau anak sudah ingat ini, sekarang kita akan masuk terhadap merubah pecahan ke desimal, ya. Merubah pecahan ke desimal. Bagaimana cara merubah pecahan ke desimal? Ini pecahan itu ditulis dalam bentuk per, ya, 2/10. Nah, kalau desimal itu ditulis dalam bentuk koma, ya. Pernah lihat angka desimal, ya? Dimana pernah melihat pecahan dalam bentuk desimal, ya, 0,6, 7,5, 2, berapa, ya? Dimana pernah melihat angka-angka dalam bentuk koma seperti ini, ya, dalam koma. Lalu bagaimana cara merubahnya, Pak? Nah, gampang, ya, gampang. Ini pecahan, ya, itu bisa langsung dirubah. Ya, tulis di sini langkahnya, ya. Pecahan bisa langsung dirubah ke dalam bentuk desimal itu jika penyebutnya sudah 10, 100, atau 1000. Penyebutnya 10, 100, atau 1000. Kalau penyebutnya 10, nanti bentuk desimalnya adalah di belakang koma, ya, belakang koma harus 1 angka.
Kalau penyebutnya 100 di belakang koma 2 angka. Kalau penyebutnya 1000 di belakang koma 3 angka. Cara merubahnya ini. Jadi penyebutnya harus sudah 10, sudah 100, sudah 1000. Sekarang kita mulai dari yang 10 dulu. Penyebut 10 di belakang koma 1 angka. Maksudnya gimana tuh Pak? Ini gini ya, perhatikan sini. Gampang ini ya, gampang. Saya rubah ya, ini kita kasih contoh-contoh penyebutnya yang sudah 10. 12 per 10 ya. 1, 2, 3 per 10, 4, 5 per 10. Nah, kita sudah punya 4 bentuk pecahan yang penyebutnya sudah 10. Berarti langsung bisa dirubah ke desimal. Caranya gimana? Per ini kita ganti koma. Ya, per ini kita ganti koma. Ini per, sekarang kita ganti koma. Ini per kita ganti koma. Per kita ganti koma. Per kita ganti koma. Sudah ya? Sudah. Kemudian angkanya ini, angka yang atas. Jadi penyebutnya nanti hilang. Sudah ya, penyebutnya hilang. Angka yang atas ini kita taruh di sini, tapi ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya kalau 10 nanti harus ada satu angka yang di belakang koma. Ya, ayo ini ditaruh ke sini, tapi yang satu angka harus di belakang koma. Yang lain harus di depan. Ya, yang dibicarakan adalah menyisakan satu angka di belakang koma. Jadi taruh di mana? Coba naruhnya gimana? Naruhnya begini. Ya, ini kan ada satu angka di belakang koma. Atau begini wis. Angka ini kita tulis lagi 45. Nah, kemudian kita kasih koma. Nah, boleh juga seperti itu. Ya, kita kasih koma. Komanya itu naruhnya harus menyisakan satu angka, di belakang koma harus sisa satu angka. Taruh di mana? Kalau taruh di sini, ya, kan di belakang koma ada 2 angka, ada angka 4, ada angka 5. Salah betul? Salah. Ya, harus satu angka. Taruh di mana? Taruh di sini. Nah, kan hanya satu angka. Nah, kalau ini, 1, 2, 3. Komanya ditaruh di mana? Agar di belakang koma hanya ada satu angka. Ayo coba taruh di mana komanya? Komanya di sini. Kalau di belakang koma berapa angka? Ada 2 angka. Salah betul? Salah. Di mana ngeletaknya? Di sini. Nah, berarti 12,3. Di belakang koma ada berapa angka? Satu angka saja. Angka berapa? Angka 3. Betul-betul sesuai aturan. Kalau per 10, penyebutnya 10, nanti bentuk desimalnya di belakang koma 1 angka. Sudah Pak? Ya sudah. Hanya seperti ini. Hanya merubah per ke dalam koma. Merubah desimal. Ayo coba kalau ini. Ayo ini saya hapus ini ya. 12. Komanya kita taruh di mana? Komanya. Taruh di mana? Ayo di mana? Di belakang koma harus satu angka. Sini ya, betul ya, 1,2. 12 per 10 pecahan desimalnya 1,2. Nilainya sama, 45 per 10 desimalnya 4,5. Nah kalau ini, nah ini angkanya hanya 2, komanya ditaruh mana? Ya ditaruh depannya ini. Loh, kalau komanya paling depan, agar bisa dibaca kasih 0. Ya, jadi 0,2 ya. Bisa ya? Bisa. Oke, ini saya hapus ya. Poinnya sekarang kita konsentrasi ke nomor 1, merubah pecahan ke desimal dulu ya. Saya hapus. Kalau per 100, ayo sekarang per 100 ya gampang. Per 100 nanti kalau naruh koma, di belakang koma harus ada 2 angka. 1, 2 per 10 per 100. 1, 2, 3 per 100. 4, 5, 6 per 100. 4, 5, 6, 7, 8, 9 per 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini. Di mana komanya? Oh, saya mau dari sini aja dulu ya. Nah, dari sini. Tulis lagi. Nah, kita ganti per, kita ganti koma. Di mana komanya? Di belakang koma harus menyisakan 2 angka. Di mana? Di sini ya. Di belakang koma ada angka 2, 8 dan 9. Ada 2 angka kok, angka 2. Ada 2 angka.
8 dan 9. 789 per 100 desimalnya 7,89. Dua angka. Ayo kalau sini. Gampang, sama berarti ini ya, 4,56. Sini 1,23. Kalau ini, ayo 12. Komanya di mana? Paling depan, Pak. Depan. Berarti depan harus kasih 0, 0,12. Contoh begini. 2 per 100. Ayo, di belakang koma harus ada 2 angka. Ya, ditaruh di mana komanya? Taruh di mana? Taruh di sini. Di sini hanya 1 angka ya. Taruh di depannya lagi. Di depannya kasih 0. Nah, begini. Aturannya harus tetap. Kalau per 100 di belakang koma harus ada 2 angka. Kalau angkanya sudah habis ya kasih 0. Nah, nggak merubah nilai. Kalau dikasih angka lain merubah nilai ya. Nih 2 angka per 100 di belakang koma 2 angka. Per 1000 Pak, gampang, di belakang koma harus tidak 3 angka. Saya yakin bisa ya. 1, 2, 3, 4 per 1000. Ayo berapa desimalnya? 1, 2, 3, 4. Di mana komanya? 3 angka di belakangnya di sini. 1,234 ya. Gampang apa mudah? Gampang ya, asalkan penyebutnya sudah 10, 100, 1000, pecahan langsung bisa kita rubah ke dalam bentuk desimal tadi ya. Oke, biar tidak terlalu panjang saya potong ya. Ini dulu, kemudian anak kita kasih tugas ya. Jangan lupa absen ya anak, absensinya tulis nama lengkap di komentar YouTube ini ya. Dan jangan lupa di like dan subscribe tentunya ya. Habis ini kita akan lanjutkan. Ini kita potong dulu ya. Silahkan mengerjakan soal-soal latihannya.